Shalom sahabat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 16 Desember 2025, dengan tema Bertekun Seperti Naomi. Firman Tuhan diambil dari Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan Kitab Rut pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6, dilanjutkan Kitab Rut pasal 4 ayat 14 sampai dengan 17. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan sehingga kami ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, Roh Kudus membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjutkan Kitab Rut pasal 4 ayat 14 sampai dengan 17. Demikianlah sabda Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Betlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Betlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek suami Naomi mati, meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Keduanya memperistri perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Pasal 4 ayat 14 sampai dengan 17. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai dan Isai itu ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Amin. Sahabat WB, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Apa yang terjadi pada Naomi dan keluarganya saat kelaparan di tanah Israel? Apa yang terjadi dengan suami dan anak-anak Naomi setelah mereka mengungsi ke Moab? Dan apa yang terjadi pada Naomi saat dia tetap bertekun dengan imannya kepada Allah? Wanita mana yang tidak mau hidupnya selalu bahagia, tidak pernah merasakan kesusahan, selalu berkecukupan dan hidupnya baik-baik saja? Namun pada kenyataannya, setiap manusia pasti pernah merasakan masa-masa kelam di dalam hidupnya. Di masa kelam tersebut, banyak orang beranggapan bahwa Tuhan telah meninggalkannya atau Tuhan sedang menghukum dirinya dengan hukuman yang kejam. Stop pemikiran tersebut, karena Allah selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Namun, kita hanya dapat melihat kebaikan itu jika kita mengasihi Allah, karena lewat hidup kita, Allah memanggil untuk menggenapi rencananya.
Sahabat WB, cerita Naomi dalam kitab Rut ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar setia dan turut bekerja dalam segala keadaan. Kesengsaraan yang dialami Naomi datang dengan bertubi-tubi. Naomi pun mengganti namanya menjadi Mara, yang artinya pahit, berdasarkan segala peristiwa yang dia alami. Namun, sekalipun Naomi telah mengalami kesengsaraan besar dalam hidupnya, dia tetap memelihara imannya kepada Allah. Oleh sebab itulah, Tuhan berkenan akan ketekunan imannya, dan Allah membuktikan kesetiaannya yang tidak pernah meninggalkan Naomi. Sehingga pada akhir hidupnya Naomi dapat bersaksi bahwa Tuhan setia dan kasih-Nya tidak pernah berakhir. Biarlah firman Tuhan ini menjadi inspirasi dalam hidup kita hari ini, bahwa Tuhan setia dan selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap orang yang bertekun kepadanya. Sahabat WB, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada kelompok pemuritan kita atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang sangat menguatkan kami. Kami percaya Engkau selalu setia, Engkau selalu ada di setiap kehidupan kami. Ajarkan kami, mampukan kami untuk kami selalu bertekun dalam iman kami kepada Engkau. Dan kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya adalah rencana Tuhan. Rencana Engkau adalah rencana yang luar biasa dan bukan rencana kecelakaan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh hari ini, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roma 8 ayat 28 terjemahan baru 2. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya.